Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsariani dengan NIM 21140300075 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Imam Bonjol, Padang. Di sini saya akan berperan sebagai kepala sekolah dalam program pengembangan kurikulum berbasis kompetensi di SMA N1 Gunung Tuleh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama untuk memulai perjalanan baru dalam perubahan kurikulum di SMA N1 Negeri Gunung Tuleh. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan program kerja perubahan kurikulum berbasis kompetensi ini. Terima kasih kepada guru, staf, orang tua, dan terutama siswa. Tanpa kerjasama kita semua, tujuan ini tidak akan terwujud. Adapun program kerja yang dibuat untuk menjadi panduan yang baik dalam membawa nama SMA N1 Gunung Tuleh untuk menjadi yang terdepan dan berdaya saing di era digital ini. Adapun program pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan suatu proses yang lebih responsif yang bertujuan untuk mengembangkan kurikulum terhadap perubahan global, teknologi, masyarakat, dan sebagainya. Dalam pengembangan kurikulum, peranan guru sangat penting dalam membantu siswa untuk mengembangkan kompetensi yang relevan dan bermanfaat. Tujuan dari program pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini adalah untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang nyata. Dengan pendekatan itu, peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan keahlian atau keterampilan dalam diri mereka. Selain itu, kurikulum berbasis kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik dengan fokus pada pencapaian hasil belajar yang dapat diukur dan konkret nantinya. Nah, adapun strategi-strategi yang dilakukan dalam program pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini adalah analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan ini dilakukan untuk memahami kebutuhan dan tuntutan dunia kerja serta masyarakat agar kurikulum dapat disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, yang kedua itu kita melakukan kolaborasi dengan stakeholder, yaitu yang melibatkan para ahli, industri, dan masyarakat dalam proses pengembangan kurikulum dan keakuratan dalam penentuan kompetensi yang harus dikuasai. Selanjutnya, desain kurikulum. Dalam desain kurikulum ini dikembangkan struktur dan konten-konten kurikulum yang berfokus pada pencapaian kompetensi, termasuk pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan praktik secara langsung. Yang keempat, pengembangan metode pembelajaran. Maksudnya di sini kita melakukan suatu pengajaran pendekatan kolaboratif seperti diskusi kelompok. Itu kan meningkatkan pemahaman antara sesama peserta didik atau siswa. Selanjutnya kita melakukan evaluasi dan penilaian berbasis kompetensi. Maksudnya di sini kita melakukan suatu metode evaluasi yang menekankan pada pengukuran kemampuan peserta didik dalam menerapkan kompetensi yang telah diajarkan, seperti ujian praktik yang berbasis kerja dan sebagainya. Selanjutnya kita melakukan pelatihan bagi pendidik. Maksudnya di sini itu kita memberikan implementasi kurikulum berdasarkan kompetensi agar mereka dapat mengajar dengan efektif sesuai dengan prinsip kurikulum yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita melakukan revitalisasi dan pembaharuan berkala. Maksudnya di sini setelah kita melakukan evaluasi dan pembaharuan untuk melakukan suatu penyesuaian dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan kompetensi di masyarakat dan dunia kerja. Dengan menerapkan hal tersebut, program pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini diharapkan lebih menghasilkan lulusan yang lebih kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya di sini saya menekankan target atas program pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini, di mana di sini saya menargetkan dalam sekolah ini berfokus pada pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang targetnya itu meningkatkan kualitas lulusan.
Meningkatkan kualitas lulusan ini tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis saja, tetapi juga keterampilan yang praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat saat ini. Yang kedua itu targetnya harus melakukan relevansi dengan dunia kerja, yaitu menjalin kemitraan dengan industri dan stakeholder terkait untuk memastikan kompetensi yang diajarkan selaras dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja saat ini dan mendatang. Selanjutnya, implementasi teknologi pendidikan. Dalam mengintegrasikan teknologi pendidikan, itu harus mendukung pengembangan kompetensi seperti e-learning, simulasi virtual, dan platform digital untuk penilaian kompetensi. Selanjutnya, dan pengembangan profesional bagi pendidik. Ini akan menjadi hal yang meningkatkan suatu hal yang bagaimana kita terus-menerus meningkatkan kapasitas dan keterampilan pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi ini. Kemudian kita melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Kita melakukan efektivitas terhadap kurikulum berbasis kompetensi ini untuk meningkatkan kualitas dan relevansinya. Selanjutnya kita mendorong partisipasi siswa dalam proses pembelajaran yang mana mengembangkan suatu pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, memfasilitasi belajar mandiri, kolaboratif, dan kritis. Habis itu kita melakukan pemberdayaan siswa untuk mengembangkan soft skill, yaitu memberikan kesempatan, mengembangkan keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di era globalisasi saat ini. Kenapa kita penting melakukan program pengembangan kurikulum di sekolah ini? Karena itu dapat membuat relevansi dengan kebutuhan dunia kerja, di mana kurikulum berbasis kompetensi ini memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dan peningkatan kualitas pendidikan berfokus pada pengembangan kompetensi yang membantu meningkatkan kualitas pendidikan dalam pencapaian hasil belajar yang konkret, serta pembelajaran yang lebih berarti. Dengan melakukan pendekatan berbasis kompetensi ini, siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang konteks yang relevan dengan kehidupan nyata. Karena itu, program pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini bukan hanya merupakan suatu pilihan, melainkan suatu kebutuhan untuk memastikan bahwa pendidikan yang disediakan oleh sekolah relevan, berkualitas, dan mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan peluang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan program pengembangan kurikulum berbasis kompetensi di sekolah SMA 1 Gunung Tule. Jika ada kesalahan atau tutur kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.